سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ Berarti tunggu كلما nadanya dulu aja, Kak. ألقي فيها Tunggu bentar. فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Moderatornya terpental. Tunggu ya. Udah.
kedengeran? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam agenda pekan kedua dari Sinar volume ketiga di mana kita akan membahas surat Al-Mulk di pagi hari ini. Kemudian salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pagi hari ini kita Allah kumpulkan kembali dalam keadaan yang insya Allah sehat sama seperti minggu kemarin. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan seri dari surat Al-Mulk, Tadabbur Al-Mulk bersama Kak Ainul Mardiah seperti minggu kemarin. Kita masuk ke pembahasan. Sebagai MC, saya ingin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rika Hanifah dari Perwakilan Generasi 9 juga, dan nantinya kepada kakak-kakak dan akhwat yang baru bergabung boleh untuk format namanya diganti nama angka A, panggilan dan juga nama lengkap. Nah, kendala silakan hubungi panitia juga ya Kak dan teman-teman. Untuk background apabila tidak ada berhalangan boleh silakan diganti dengan background yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, baik, untuk adab belajar boleh tolong diganti slide-nya. Untuk adab belajar virtual kita pada pagi hari ini, kita niatkan dulu sebelum memulai sesi kita hari ini, niat ikhlas karena Allah. Nanti kita juga akan membaca basmalah dan doa belajar. Dan silahkan untuk menyalakan on cam sebagai adab kepada guru. Dan juga disediakan alat tulisnya. Karena nanti kita insya Allah di akhir sesi juga akan ada kuis. Kita akan ada kuis dari hasil materi yang sudah kita dengarkan dari Kak Ainul pada pagi hari ini. Dan nanti teman-teman dan kakak harap untuk stay dulu di Zoom sampai akhir karena kita juga akan ada sesi foto bersama. Kemudian ada belajar virtual yang lain yaitu amalkan yang didapatkan agar ilmunya bekah. Nah nanti kakak dan akhwat sekalian boleh ikutan challenge dari sinar kita dan nanti biar kita juga bisa untuk nge-share ilmu yang didapatkan. Walau hanya satu ayat ya. Boleh di next slide-nya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke sesi membaca tilawah surah Al-Mulk. Kepada Qori'ah kita dipersilahkan. Baik, untuk Fitya, ahlan Fitya dari Generasi 9 untuk membacakan surah Al-Mulk bersama-sama. Baik, syukran Arika. Boleh kakak semua atau teman-teman buka dulu kita buka dulu surah Al-Mulknya. Kita akan mulai membaca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul Azim. Kembalikan kepada Arika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Fitia atas pembacaan surah Al-Muluknya. Semoga kita yang mendengarkan dan juga membacakan surat Al-Muluk, kita sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama dari sinar kali ini. Sebelum itu kita akan memperkenalkan mentor kita, yaitu Kak Ainul Mardiah. Kak Ainul Mardiah adalah seorang kakak kita dari kita semua, dari generasi 1 Arisalah di FG, kelahiran Solok tanggal 4 April, yang mana kakak ini juga memiliki riwayat sanad Hafiz an Ashim. Untuk aktivitas dan kesibukan Kak Ainul, yaitu pertama seorang direktur Darul Quran Mardiah, juga seorang pengasuh dari SDIT Ummul Quran, Kota Solok, dan Kak Ainul sendiri juga aktif mengajar dan membimbing generasi Qurani sampai saat sekarang ini. Untuk Kak Ainul Mardiah, ada slide selanjutnya, Hani. Baik, untuk kita langsung masuk ke sesi utama bersama pembicara kita, yaitu Kak Ainul Mardiah. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'duh. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita ya. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini ya, Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidayah ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat terus ya belajar, menuntut ilmu, memperbaiki diri kita agar semakin taat dan dekat kepada Allah. Salah satu nikmat Allah yang kita rasakan saat ini ya adalah bagaimana kita semua hadir dalam majelis ilmu ini ya. Para malaikat membentangkan sayapnya, kemudian mendoakan mendoakan ampunan ya buat kita yang hadir di sini, dan kemudian Allah menurunkan rahmat ya, sakinah dan ketenangan di dalam hati kita semua yang hadir di sini. Kemudian juga menyebut ya atau mention nama kita yang hadir di sini di hadapan makhluk yang berada di langit ya. Jadi kalau seandainya kita nggak terkenal di bumi, nggak apa-apa ya, asalkan terkenal di langit, seperti itu. Kenapa? Karena kita bersemangat ya hadir dalam majelis-majelis ilmu. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan qudwah kita, nabi besar kita, yang sudah sangat selayaknya ya untuk selalu kita doakan dalam salawat-salawat kita ya. Karena beliau telah berkorban banyak ya, telah memberikan apa yang beliau punya ya dan mampu untuk kemaslahatan kita ya. Bahkan di akhir hayat beliau yang beliau ingat itu masih
kita juga ya. Ummati, ummati gitu ya. Beliau bukan mengingat anakku, anakku ya atau hartaku, hartaku enggak ya. Tapi beliau ya ingat itu kita semua ya. Bahkan beliau juga meminta ya seandainya bisa gitu ya rasa sakit sekarat atau apa sakaratul maut itu hanya ditimpakan ke beliau saja gitu ya karena saking sakitnya kematian itu ya beliau meminta supaya biarlah saya saja gitu ya yang merasakan sakitnya mati ini ya. Tapi kata Allah ya setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Oleh karena itu ya kita doakan selalu ya Rasulullah SAW melalui salawat-salawat kita. Dan pada hakikatnya ya salawat itu akan kembali lagi kepada kita ya kebaikannya. Baik Ummahat dan akhwat semua ya, insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita akan kembali melanjutkan tadabur kita ya. Oke, sebentar dulu. Ya. Yaitu tadabur surat Al-Muluk ayat full ya, yang mana pada part 1 kita sudah selesaikan ayat 1 sampai ayat 13 ya. Dari surat ini kita belajar bagaimana kita dapat meraih kemerdekaan di dunia maupun di akhirat ya. Kita tidak hanya mendambakan kebebasan atau kemerdekaan di dunia, tapi bagaimana kita juga ingin ya bercita-cita kita juga merdeka nanti di akhirat. Dari apa ya? Dari azab, dari siksaan, dari ketakutan ya, dari kehinaan ya. Nah, kita coba mengulang sedikit ya apa yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang pertama ya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asirlu qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ya. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah sesungguhnya dia mengetahui segala isi hati. Jadi ummahat dan akhwati fillah ya, Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita ya. Apakah kita sembunyikan ya ataupun kita ucapkan terang-terangan, Allah itu maha tahu ya. Nah, maka kita mesti waspada ya dengan keburukan atau kemaksiatan yang kita sembunyikan ya. Ya. Jadi bagaimanapun kita menyembunyikannya, nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang tahu ya, itu Allah maha mengetahui ya. Jadi Allah pasti tahu gitu. Dan kenapa di sini didahulukan ya wa asirru ya dan rahasiakanlah atau samarkanlah ya daripada ijharu ya daripada lahirkanlah ya. Karena memang menurut kebiasaan ya tidak ada yang lahir atau zohir itu kecuali pertama-tama dimulai dari dalam hati. Nah, gitu. Makanya di sini didahulukan wa asirru qaulakum awi jaharu bih. Dan sembunyikanlah perkataanmu ya. Baru kemudian Allah sampaikan awi jaharu ya. Jadi ini yang terakhir kita bahas bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita, maka kita perlu untuk tetap ya merasakan muraqabatullah ya, merasakan pengawasan Allah ya, merasakan bahwa Allah itu maha mengetahui, melihat dan mendengar apapun ya yang terbesit gitu ya di hati kita ya. Jangankan yang kita tampakkan ya, yang kita yang kita selalu pikirkan dan kita rasakan kilas lintasannya saja itu Allah maha tahu seperti itu.
Lalu kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya ya, yang di sini menjadi dalil tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Ya. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui ya, apa yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia Maha Latif ya, Maha lembut atau Maha halus, lagi Maha mengetahui ya. Jadi ini masih berkait sebetulnya dengan ayat sebelumnya. Ya, yang mana Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, yang kita rahasiakan maupun yang kita ucapkan ya, kita lahirkan ya. Jadi di sini mempertegas ya, atau apa namanya, meyakinkan kita bagaimana apa ya, Allah nggak akan tahu gitu ya. Karena Allah sendiri yang menciptakan kita ya. Jadi adalah suatu keniscayaan zat yang menciptakan ya pasti mengetahui apa yang sudah Dia ciptakan ya. Jadi Allah yang menciptakan kita ya, Allah pasti tahu ya seluk-beluknya diri kita, apa yang kita butuhkan ya, apa yang kita berbahaya untuk kita, makanya kemudian Allah ciptakan ya, atau Allah atur gitu ya, Allah bikin undang-undang, Allah bikin aturan kenapa kita perempuan itu wajib menutup aurat ya. Karena Allah tahu ya, mana yang menjadi maslahat dan apa yang berbahaya buat kita gitu. Dan Allah yang menciptakan kita ya, Dia juga yang maha lembut ya. Jadi di akhir ayat itu Allah sampaikan wa huwal latiful khabir. Allah yang menciptakan kita, Dia juga yang maha lembut dalam memberi rahmat ya. Dan al-khabir ya, dan maha teliti dalam menilai amal ya. Maka sebagai orang beriman ya, ketika kita tahu sifat Allah Al-Latif yang maha lembut, kemudian Al-Khabir ya, kita lebih tenang ya. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu dengan kelembutannya ya akan memperhatikan kita ya, akan menyayangi kita, akan memberikan kita apa yang kita butuhkan ya. Dan juga Al-Khabir ya, kita ikhlas dalam beramal karena Allah itu maha teliti. Amal sekecil apapun itu akan Allah Allah balasi ya, Allah hargai dan Allah perhatikan ya. Sehingga apa? Kita akan merdeka dari rasa takut, dari rasa cemas, dari sifat munafik dan niat-niat yang tidak ikhlas ya, seperti ria ya. Nah, maka ayat ini mempertegas tentang betapa luasnya ilmu Allah ya. Apa yang kita tahu di dunia ini ya, itu hanya ibarat setetes aja ya dari luasnya air laut ya. Jadi ilmu kita tuh masih sedikit banget gitu daripada ilmu yang Allah miliki ya. Kemudian ummahat dan akhwat ya, kita lanjut kepada ayat berikutnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Ya. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Ya. Jadi bagaimana Allah menjadikan bumi ini mudah ya? Allah jadikan bumi ini apa, nyaman buat kita tinggal ya, nyaman buat kita beraktivitas ya. Allah jadikan bumi ini tenang ya, tidak bergoncang. Kemudian kenapa nggak bergoncang? Karena Allah ciptakan juga gunung-gunung sebagai pasaknya ya. Kemudian Allah keluarkan juga ya dari dalam bumi itu mata air ya untuk kebutuhan hidup kita. Kemudian juga Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, Allah keluarkan buah-buahan. Maka kemudian Allah berfirman, famshu fi manakibiha ya. Maka berjalanlah ya di jalan-jalannya ya, di sisi-sisinya, di segala penjurunya, wa kulu mir rizqih. Dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Maaf sebentar ya.
Jadi setelah Allah menciptakan bumi ini nyaman, mudah ya. Jadi setelah Allah menciptakan atau menjadikan bumi ini mudah ya, Allah perintahkan kita untuk berusaha ya untuk mencari sebagian dari rezekinya ya. Eh, nah, maka usaha kita dalam mencari rezeki ini ya nggak akan cukup tanpa kemudahan dari Allah. Oke, izin sebentar ya. Ya. Nah, ketika kita berusaha ya mencari rezeki, maka itu tidak akan cukup, tidak akan berhasil ya tanpa kemudahan dari Allah ya. Jadi di ayat ini ya eh, kita boleh ya mengambil asbab. Jadi kita memang disunahkan untuk mengambil sebab-sebab datangnya rezeki itu gitu. Jadi berusaha mengambil asbab itu tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah ya. Jadi ketika kita misalnya bekerja ya, ketika kita berdagang atau misalnya kita mengajar ya atau kita berusaha ya memperoleh rezeki itu ya, itu ya memang dianjurkan ya, disunahkan ya. Eh, jadi ini tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah ya. Jadi salah juga kalau ada yang mengartikan ya, misalnya dia hanya jadi pernah suatu kali Umar lewat gitu ya di sekelompok orang, yang mana orang itu tidak bekerja gitu. Ketika ditanya kalian ngapain gitu kata Umar, mereka menjawab kami orang-orang yang bertawakal gitu kata mereka kan. Itu kata Umar, kalian bukannya orang yang bertawakal ya, tapi kalian adalah orang-orang yang yang menyusahkan lah intinya gitu ya. Jadi makna tawakal itu bukan berarti kemudian dia duduk saja tidak bekerja ya, tapi di sini bagaimana kita juga berusaha mengambil sebab-sebab ya di mana kemudian Allah mendatangkan rezekinya itu ya kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya ya kewajiban manusia itu adalah menggunakan bumi untuk kebaikan ya. Jadi tadi kan kita udah dimudahkan ya bumi itu ya, dijadikan bumi itu nyaman buat kita ya. Maka kewajiban kita adalah menjaga bumi ya. Jangan kebalikannya ya, merusak bumi ya atau misalnya mengganggu ke kelestarian alam lah ya. Misalnya Allah udah ciptakan semuanya ini tuh saling melengkapi, saling berhubungan. Nah, kita sebagai manusia jangan justru merusaknya ya. Ya. Kemudian selanjutnya ya, di ayat 16, 17, 18 Allah Ta'ala berfirman ya berkaitan dengan bagaimana dahsyatnya azab Allah ya, yang mana azab Allah itu kalau Allah sudah berkehendak itu nggak akan bisa kita hindari ya. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur ya.
apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu kemudian berguncang ya? Atau apakah amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ya. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Maka, tadi ya ketika kita Allah berikan nikmat, bumi ya nyaman, tenang, aman ya, atau misalnya kita bebas ya beraktivitas, di sini dikasih peringatan ya. Jangan sampai kita terlena ya, merasa aman ya, sehingga apa, kita lupa dengan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan ya. Kita apa tidak bersyukur dengan nikmat itu ya. Kenapa? Karena bisa saja sewaktu-waktu bumi yang tadinya mudah itu ya, itu akan berguncang dan kemudian jungkir balik ya, yang bawah naik ke atas kayak gitu. Lalu bisa juga eh, bumi ini atau orang-orang yang berada di bumi ini kemudian dihujani dengan batu dari langit ya. Nah, ini peringatan seperti ini juga ada di ayat yang lain ya, agar kita jangan merasa aman ya dengan azab dan peringatan dari Allah ini, yaitu ada di surat Al-A'raf ya. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi kita dilarang untuk terlena dengan kenikmatan di bumi ini sehingga kita bermaksiat dan jauh dari Allah karena bisa saja bumi ini tiba-tiba akan berguncang ya atau dihujani angin berbatu ya dari langit. Lalu kemudian ya Allah berkuasa ya, Allah berkuasa menenggelamkan bumi bersama orang-orang kafir ataupun orang-orang zalim sebagai hukuman atas kekufuran mereka ya. Jadi tadi ya bumi ini bisa saja jungkir balik gitu ya. Menenggelamkan bumi ini contohnya kisah Qarun ya. Qarun yang Allah karuniakan harta yang berlimpah ya, itu kemudian lupa dengan pemberi nikmatnya ya dan tidak mau berzakat dan merasa apa yang dia dapatkan itu ya adalah hasil dari usahanya ya. Dan kemudian Allah jadikan bumi baginya tidak aman ya. Allah jungkir balikkan dan tenggelamkan dia ya. Lalu Allah di sini mengkhususkan kata langit ya di ayat yang man fis sama ya kan di situ aamintum man fis sama ya. Apakah kalian merasa aman gitu ya dengan zat yang berada di langit ya. Ini mengkhususkan kata langit sebagai peringatan ya akan otoritas zat yang kekuasaannya memang berlangsung di langit ya. Dan juga di bumi sebetulnya ya. Jadi sesungguhnya penggunaan kata langit itu memang karena Allah itu berkuasa gitu ya, kekuasaannya itu berlangsung di langit. Lalu kemudian ya, Allah juga berkuasa menyiksa orang-orang kafir dengan mengirimkan batu dari langit ya. Ini contohnya, kaum Lut ya yang Allah siksa ya dengan ya Allah jungkir balikkan ya itu yang tadi tanahnya itu ya, naik ke atas, lalu yang dari batu dari langit ini contohnya adalah pasukan Abraha ya, pasukan gajah. Nah, ketika azab ini terjadi ya, barulah kemudian mereka tahu peringatan Allah akan azab itu memang hak ya, memang benar adanya ya. Jadi bukan hanya karangan ya, bukan hanya rekayasa ya, tapi memang benar adanya.
Nah, Allah juga bercerita ya di ayat berikutnya itu ya azab Allah juga menyampaikan bahwa azab Allah itu udah ditimpakan kok gitu ya ke umat-umat terdahulu ya. Ya seperti umatnya Nabi Nuh ya, kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut ya penduduk Madian dan kaum Firaun. Jadi ketika Rasulullah berdakwah ya kepada orang-orang kafir Quraisy ya, itu disampaikan bahwa azab ini sudah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu ya. Jadi jangan sampai azab ini kemudian juga menimpa kalian ya. Nah, orang-orang beriman ya, orang-orang yang bertakwa itu ketika diceritakan azab ya, diceritakan umat-umat terdahulu yang terkena azab, itu takut ya, takut dan berlindung kepada Allah dari azabnya ini. Ya. Dan meminta ya agar Allah selamatkan ya, Allah lindungi ya. Maka akhwat dan ummahati fillah ya, merdeka sejati ya bukan maknanya kita bebas berbuat tanpa ada aturan ya, tapi adalah bagaimana kita mentaati aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan sehingga kita dapat selamat dari azab dan kemurkaannya Allah. Lalu di ayat ke-19 ya Allah Ta'ala berfirman ya, awalam yarau ila thairi fawqahum saffatin wa yaqbidn ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Ma yumsikuhunna illa rahman ya. Tidak ada yang menahannya ya di udara selain yang Maha Pemurah. Innahu bikulli syai'in basir. Jadi di ayat sebelumnya Allah banyak tadi ya berbicara tentang bumi ya, kemudahan bumi, kemudian bagaimana kita jangan terlena dengan kenikmatan bumi ya. Lalu Allah juga berbicara ya menyampaikan kekuasaannya yang lain ya. Sebagaimana Allah menundukkan bumi untuk manusia, Allah juga menundukkan udara untuk burung-burung ya. Nah, bagaimana kasih sayang Allah kepada burung ya? Pertama, Allah beri kemampuan untuk burung itu bisa terbang ya. Allah ciptakan ya burung ini dengan sayap yang ringan ya, tulang yang berongga, bulu yang tersusun rapi sehingga desain ini khusus membuat burung ini bisa terbang ya. Lalu kemudian Allah lah yang menahan di udara ya. Kalau orang-orang ilmuwan ya meneliti ya secara ilmiah mereka mengatakan burung ini bisa melayang karena hukum aerodinamika ya. Nah, apa itu ya? Cabang ilmu fisika yang mempelajari bagaimana udara itu bergerak dan bagaimana gaya udara itu mempengaruhi benda yang bergerak di dalamnya ya. Jadi sehingga apa ya? Bisalah burung itu kemudian terbang di udara. Tapi Al-Qur'an menegaskan bahwa yang benar-benar menjadikan burung itu bisa terbang ya, menahan burung itu tidak bisa jatuh adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga apa ya, burung tadi bisa ya terbang ya, bisa menguasai apa, bisa menundukkan Allah menundukkan udara untuk burung-burung itu kemudian bisa terbang. Lalu apalagi bentuk kasih sayang Allah kepada burung ya? Burung tersebut kan dia makhluk yang kecil gitu ya, yang dia nggak punya nggak punya, lahan gitu ya untuk dia, eee menyimpan makanannya misalnya gitu ya. Tapi apa, Allah tetap menjamin rezekinya ya. Sehingga ketika dia pergi pagi ya, terbang gitu ya, ke tempat-tempat di mana, Allah mengarahkan dia untuk mendapatkan rezekinya ya. Nah, maka kita sebagai orang beriman ya, meyakini ya, kepada makhluk kecil seperti burung aja ya, Allah menjaga ya, Allah menyayangi, Allah memberinya rezeki ya. Maka apalagi kepada orang yang beriman ya, apalagi kepada orang yang, bertawakal ya, bertawakal dengan makna yang benar ya, dia tetap, mencari sebab-sebabnya ya. Sehingga akhirnya apa ya, ketika, meyakini ini ya, seorang yang beriman ini akan bebas dari rasa kekhawatiran yang berlebihan ya, nanti misalnya kami makan dengan apa ya,
Kenapa? Karena yakin ya Allah selalu menjaga dan mencukupi ya. Jadi Allah pasti mencukupi. Selama kita masih hidup ya, berarti rezeki kita itu masih ada ya. Tapi kalau misalnya kita sudah Allah wafatkan ya, berarti habislah jatah rezeki kita di bumi ini ya. Nah ini Masya Allah ya penciptaan burung. Jadi memang kalau betul-betul kita gunakan ya apa yang kita lihat mata kita ya untuk melihat fenomena burung yang terbang ini ya, ternyata Masya Allah gitu ya kita menjadi semakin yakin dengan kekuasaan dan kebesarannya Allah. Dalam ayat selanjutnya ya, di sini juga diajarkan tentang konsep pertolongan dan rezeki ya dari Ar-Razzaq ya, Allah yang Maha memberi rezeki. Allah berfirman ya, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, inil kafiruna illa fi ghurur." Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah ya. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Balajju fi utuwwin wa nufur. Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri ya. Nah, di sini ya di ayat 20 ya terkait penolong ya atau pertolongan ya atau yang mampu menolong kita. Enggak akan ada ya pasukan yang hebat ya, teknologi yang canggih sekalipun ya, kekuatan apapun yang mampu menolong kita manusia kalau Allah tidak menolong ya, kalau Allah tidak mengizinkan ya. Artinya apa ya? Sebenarnya pada hakikatnya yang mampu menolong kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga apa ya? Kita bergantung itu hanya kepada Allah ya. Kita tidak bergantung kepada makhluk ya. Di surat apa? Di surat Al-Ikhlas ya, Allahus Shomad. Allah lah tempat bergantung gitu. Jadi kalau kita butuh, kita misalnya dalam kesulitan ya, kita dalam, permasalahan ya, ada ujian, ada musibah, kita tahu kemana kita, meminta tolong pertama sekali gitu ya, siapa yang mampu, benar-benar mampu menolong kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian, di ayat yang 21 itu ya, terkait rezeki, Allah lah satu-satunya yang mengatur rezeki, yang memberi rezekinya. Kalau seandainya, Allah menahan rezeki ya, nggak akan ada yang bisa memberi ya. Misalnya bahkan sekalipun ya, udah kita yang beli ya, kemudian, ternyata ada aja caranya ya, misalnya ternyata makanan yang kita beli itu tertinggal ya, seperti, Ana ya tadi malam itu udah beli, ayam gitu ya untuk makan sekeluarga, kemudian setelah belanja itu, singgah dulu ya ke rumah orang tua. Ternyata pas pulang, ayam atau makanan yang dibeli itu tinggal gitu ya di rumah orang tua ya. Ya berarti itu bukan rezeki kita, bukan rezeki kami gitu ya. Kenapa? Karena udah dibeli sekalipun, udah dipegang sekalipun, kalau ternyata nggak jadi kita makan ya, ya udah ya nggak jadi rezeki kita gitu. Jadi kalau memang Allah menahan rezeki, nggak akan ada yang bisa memberi. Begitu juga sebaliknya ya, bagaimanapun orang berusaha untuk menghalangi kita dari memperoleh, rezeki ya, kalau Allah berkehendak itu jadi bagian rezeki kita, dia akan tetap sampai ya. Bahkan, tanpa usaha dan sebab tanpa usaha kita sekalipun ya. Mungkin kita pernah mengalaminya ya. Ketika kita misalnya, lagi duduk-duduk aja ya, tiba-tiba nanti, datang paket misalnya gitu ya, atau ada yang datang memberi hadiah ya, eee eee, ya itu menunjukkan bahwa yang memang menjadi rezeki kita itu akan tetap sampai.
seperti itu. Jadi kalau kita misalnya sedang butuh ya, sedang kekurangan, harta ya, maka tempat kita meminta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Ar-Razzaq ya, Maha Pemberi rezekinya. Nah, orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak beriman, itu mereka berada dalam tipuan syaitan ya. Tipuan syaitan yang menipu mereka bahwa Eee eee, nggak akan ada tuh ya yang namanya azab ya, nggak akan ada yang namanya hisab ya. Sehingga apa, mereka itu sombong ya, merasa kuat dengan, kemampuan dan, dengan misalnya pasukan dan teknologi yang mereka punya ya, dan merasa cukup dengan harta yang mereka punya ya. Mereka tidak menyadari bahwa pertolongan dan rezeki itu, adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi jangan sampai ada perasaan sombong dalam hati kita ya, bahwa misalnya, "Oh ini karena kemampuan saya ya," atau "Ini, harta, dari usaha saya," ya. Nah ini, yang perlu kita luruskan dan yang kita, renungkan ya. Nah kalau ada rasa-rasa seperti itu ya, kita kembali dan, beristighfar gitu ya kepada Allah. Lalu di ayat berikutnya, di ayat 22 Allah Ta'ala ya, menyebutkan ada 2 golongan ya, yaitu orang-orang yang, orang-orang yang beriman ya dengan orang-orang yang kafir ya. Di sini Allah bandingkan ya, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim," ya. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih layak mendapatkan petunjuk ya, atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus ya. Jadi ini ada 2 golongan ya, Allah gambarkan. Satu orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya, satu lagi berjalannya tegap ya di atas jalan yang lurus ya. Siapa itu ya orang yang terjungkal di atas mukanya itu adalah orang kondisi atau keadaan orang-orang kafir ya. Di ayat yang lain ya, Allah, berfirman juga bahwa orang-orang kafir itu pada hari kiamat ya, mereka akan diseret ke neraka di atas muka mereka ya. Jadi, kebayang ya bagaimana, sakitnya ya, eee, kita di sini ya, di hadis Anas ini dia bertanya ke Rasulullah ya, "Wahai Rasulullah, bagaimana manusia dikumpulkan di atas wajah mereka?" Ya, Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah Allah yang telah menjalankan mereka di atas kaki mereka, itu mampu menjalankan mereka di atas wajah mereka," ya. Jadi apa? Kepalanya itu di bawah ya. Jadi, ya tadi itu ya diseret ya, eee nggak ada lagi harga dirinya. Biasanya kan kepala ini ya, wajah ini kan menunjukkan harga diri ya, kemuliaan. Nah, sekarang dia beradanya posisinya udah di bawah ya, bahkan di bawah, kakinya gitu ya, kakinya yang lebih tinggi saat itu. Nah, ini keadaan dan kondisi orang kafir ya. Tapi Masya Allah ya, orang beriman ya, pada hari itu ya, kondisinya itu mereka berjalan dengan tegap ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Jadi kenapa? Ya karena mereka sudah Allah jamin ya, Allah berikan nikmat ya, di ayat ini, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar," ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa ya. Jadi orang-orang yang beriman itu mereka pede gitu ya, berjalan itu dengan tegap, kenapa ya? Karena mereka, memperoleh apa-apa yang, Allah janjikan kepada mereka ya. Jadi dulu di dunia mereka bermujahadah ya, di dunia dulu mereka, misalnya bersusah-susah ya, bersabar, bersyukur ya, sehingga apa, ketika di akhirat itu mereka, tinggal memperoleh buah gitu ya dari amal-amal soleh mereka di dunia. Sehingga apa? Mereka bisa berjalan dengan tegap ya. Sementara orang kafir tadi bagaimana ya? Mereka sebenarnya, dihinakan ya, dipermalukan dengan posisi kepala berada di bawah. Nah, lalu kemudian ya, ummahat dan akhwat yang Allah muliakan ya,
Eh, di surat Al-Muluk ini ya, di ayat berikutnya ya Allah berfirman, "Qul," ya katakanlah, "Huwallazi ansha'akum." Dialah yang telah menjadikan bagimu, wa ja'ala lakum, ya, yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagimu as-sam'a wal absara wal afidah, ya, pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, ya, tapi ya amat sedikit kamu yang bersyukur, ya. Jadi, Ummahat dan akhwati fillah, ya, Allah itu telah memodali kita ya dengan penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati, ya. Eee tapi kata Allah sedikit banget yang bersyukur ya. Berarti Allah menginginkan kita untuk bersyukur, harusnya kita ini bersyukur gitu ya. Mensyukuri bekal atau modal-modal yang Allah berikan ini ya, sehingga dengan, apa namanya, dengan pendengaran, penglihatan dan hati ini, nanti ya kalau kita ditanya, dihisab, kita mampu ya menjawabnya ya. Nah, bagaimana cara bentuk syukur, kita ya atas nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati ini? Kalau pendengaran ya bagaimana kita menggunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik ya, mendengar Al-Qur'an, mendengar ilmu, nasihat ya, zikir, kalimat-kalimat yang baik ya. Bukan sebaliknya ya, mendengarkan hal-hal yang kemudian menjadikan kita lalai, ya. Lalu cara bersyukur dengan penglihatan bagaimana ya? Kita gunakan ya untuk melihat ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kauniyah Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ya. Ya, contohnya tadi ya, kita menyaksikan bagaimana burung terbang ya, kita menyaksikan bagaimana, terhampar luasnya bumi yang Allah ciptakan untuk kita ini ya. Lalu menjauhi mata dan penglihatan kita ini ya dari pandangan-pandangan yang Allah haramkan ya, dari orang yang membuka auratnya ya, nah jadi inilah apa, cara kita mensyukuri nikmat penglihatan ya. Lalu apalagi yang tidak kalah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu adalah hati ya. Hati, gunakan hati ini ya untuk bagaimana kita beriman ya. Kita, ikhlas ya, kita bersabar, kita mencintai Allah ya. Jangan gunakan hati ini untuk, bermaksiat ya, untuk mengingkari nikmat Allah ya, untuk membenci ya, untuk, munafik ya, membiarkan sifat-sifat kemunafikan itu bercongkol di dalam hati kita ya. Nah, Eee, maka ketika kita memaksimalkan nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati ini dengan baik ya, itu akan memudahkan kita untuk memperoleh, petunjuk petunjuk ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu ya. Jadi misalnya kita melihat ya tanda-tanda kebesaran Allah ya, jadi akhirnya kita jadi semakin kagum ya, semakin takjub, semakin beriman kepada Allah ya, semakin kita kayak diberi hidayah dan taufik untuk, eee eee, apa, memaksimalkan amal ibadah kita kepada Allah. Nah, ummah dan akhwati fillah ya, kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan ya, maka merdeka ya adalah ketika telinga, mata, dan hati yang Allah karuniakan ini itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah saja ya. Kita gunakan dalam rangka meraih keridhoannya Allah ya. Nah, karena apa? Karena ketiga nikmat ini nanti akan dihisap ya, akan ditanya. Bahkan hal-hal sekecil pun sekalipun gitu ya. Itu akan Allah hisap nanti di hari kiamat ya. Di ayat berikutnya ya, di sini ya, tadi sebelumnya yang kita bahas selain Allah memberikan kemampuan untuk burung bisa terbang ya di udara, kemudian Allah menciptakan manusia tadi ya dengan, ada bekal daya mendengar, melihat, dan hati ya atau akal ya. Allah ternyata juga, bentuk kekuasaan Allah yang lain adalah Allah ciptakan manusia ini tersebar dan terpisah-pisah di muka bumi ya. Jadi, eee, tempat di muka bumi ini kan luas ya. Kalau kita lihat ya ada di Indonesia aja tuh banyak banget ya pulau-pulau ya. Ada Pulau Sumatera ya, nanti tersebar lagi di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi ya, Pokoknya banyak ya tersebar dan terpisah-pisah ya.
Tapi di akhir ayatnya ya, wa ilaihi tuhsyarun ya. Lalu kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan ya. Jadi walaupun nanti kita terpisah-pisah ya, tersebar, nanti kita akan dikumpulkan ya, kembali lagi kepada Allah ya. Jadi nanti akan dijadikan satu lagi ya, dikumpulkan lagi pada hari berbangkit, yaitu di padang mahsyar ya. Nah itulah kemudian sebuah peristiwa yang besar dan sangat panjang gitu ya. Karena sejak kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar itu ya, untuk dimulainya perhitungan atau hisab itu ya, itu proses yang lama ya. Sehingga ada yang kemudian udah kepanasan ya, terbenam dengan keringatnya sendiri itu ya. Ada yang keringatnya sampai di kakinya ya, di badannya ya, sampai akhirnya ada yang terbenam ya. Nah ini jadi, itu ya fenomena yang ada, kita terpisah-pisah, tapi nanti akan dikumpulkan ya, bersama di padang mahsyar ya, dan kita akan semuanya akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian ya, di ayat yang 25 dan 26 ya, Allah berfirman ya, "Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Dan mereka berkata ya, "Kapankah datangnya ancaman itu? Jika kamu adalah orang-orang yang benar," ya. Ayat 26 menjawab ya, "Qul," katakanlah, "innamal ilmu indallah ya, wa innama ana nadhirun mubin." Katakanlah sesungguhnya ilmu ya atau waktu tentang hari kiamat itu indallah ya, hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan ya. Jadi orang-orang kafir ya, tadi kan kita bicara tentang azab ya, ketika mereka udah ditakut-takuti ya dengan kabar pertakut ya akan datangnya azab Allah itu ya. Lalu mereka meminta kepastian kapan datangnya azab ya. Jadi kalau gitu, mata hadzal wa'du ya. Ya udah kapan janjimu itu ya? Kapan datangnya hari azab itu ya? Nah, pertanyaan mereka ini ya sebenarnya bukan karena ingin tahu waktu yang sebenarnya ya, tapi sebagai bentuk pengejekan dan pengingkaran serta untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Eee ya kadang-kadang kan ya ketika kita misalnya menyampaikan sebuah berita ya terus ada orang, "Oh ya udah kalau kayak gitu, kapan ya? Kalau benar ya, kapan waktunya?" Kayak gitu ya. Nah nah ini nih pertanyaan yang merendahkan ya, dia kayak mengejek dan mengingkari kebenaran berita yang Rasulullah SAW sampaikan ya. Artinya apa ya, orang-orang kafir ini mereka tidak merdeka ya, mereka terpenjara dengan kesombongan mereka. Jadi mereka kayak ngerasa hebat tadi ya dengan kekuatan dan kemampuan ya, harta yang mereka miliki sehingga mereka ngerasa, nggak takut tuh ya dengan ancaman-ancaman yang kau sampaikan ya. Nah, jawabannya ada di ayat berikutnya ya, bahwa ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah semata ya. Selain dari Allah tuh nggak ada yang tahu ya, bahkan Rasulullah SAW sekalipun itu nggak tahu kapan kejadian hari kiamat itu ya. Nah, orang beriman ya, itu mereka eh, hatinya ini ya merdeka ya, merdeka. Kenapa? Karena walaupun nggak tahu kapan hari kiamat datang, tapi mereka percaya dan sangat yakin bahwa hari itu pasti akan datang. Ya. Nah, jadi tugas tugas kita apa ya? Menyiapkan diri kita ya, mengumpulkan bekal terbaik terbaik kita untuk menghadapi hari akhirat itu ya, hari hari kiamat itu ya. Walaupun nanti di hari kiamat memang orang-orang beriman itu sudah Allah matikan ya, sehingga tidak mendapati kengerian dan kedahsyatan hari kiamat ya. Dan di sini disampaikan ya tugas Nabi ya adalah hanyalah memberi peringatan ya. Jadi Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan ya, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan ya, terkait memastikan misalnya memberikan
memastikan hidayah itu mereka terima ya itu adalah haknya Allah ya. Artinya mereka mendapatkan hidayah atau tidaknya ya itu adalah hak prerogatifnya Allah ya. Jadi tugasnya Rasulullah ya itu hanya memberikan peringatan. Sama halnya kita ya, ketika kita berdakwah ya, ketika kita menyampaikan kebenaran ya gitu ya. Tugas kita ya hanya menyampaikan ya. Adapun nanti misalnya responnya kemudian mereka mengejek ya, mereka menolak, mereka mengingkari ya, itu kita kembalikan lagi kepada Allah ya. Sementara tugas kita sudah selesai ya. Nanti kalau Allah tanya sudah disampaikan ya, sudah gitu ya. Walaupun kemudian mereka tidak menerima dakwah kita. Lalu kita lanjut kepada ayat berikutnya ya. Allah berfirman, Allah berfirman di ayat 27 ini, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un ya. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat ya, muka orang-orang kafir itu menjadi muram ya, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-minta. Ya, jadi ya kan mereka tadi bertanya ya, misalnya kapan datangnya azab ya, terus kapan itu ya janji yang kamu sampaikan itu ya. Tapi ketika beneran ya azab itu udah datang ya, hari kiamat itu sudah datang ya, orang-orang kafir itu mukanya jadi muram ya. Jadi mereka yang awalnya sombong ya, itu berbalik menjadi kehinaan. Jadi dulu mereka ngerasa hebat ya, dulu mereka merasa kuat, merasa mampu ya. Tapi ketika azab itu benar-benar datang ya, mereka itu Allah hinakan ya. Jadi kesombongan berbalik menjadi kehinaan ya. Dan di sini kita menyaksikan bahwa janji Allah itu pasti terjadi ya. Jadi ketika Allah misalnya tadi memberikan ancaman-ancaman itu ya, itu pasti akan Allah Allah lakukan ya. Jadi itu enggak hanya sekedar omong kosong belaka ya. Jadi ketika mereka melihat itu ya, mereka jadi oh ini ya, ini yang Allah janjikan ya. Jadi janji Allah itu pasti terjadi. Dan saat azab itu datang, mereka kehilangan harga diri ya. Jadi benar-benar Allah hinakan, Allah hancurkan ya, Allah siksa ya. Dan gimana ya siksaan di neraka itu ya nggak putus-putus ya, bahkan di ayat itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha ya. Ketika kulitnya mereka matang ya, Allah gantikan dengan kulit yang lain ya. Jadi nggak sempat mereka istirahat dari merasakan sakit ya, itu Allah perbaharui lagi kondisi kulitnya sehingga sakit itu berketerusan ya dalam merasakan azab dan siksaan Allah di neraka ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berlindung kepada Allah agar Allah selamatkan ya dari kehinaan ya, dari azab yang sangat pedih dan mengerikan di neraka. Na'udzubillah ya. Jadi doa kita itu adalah Allahumma ajirna minan nar ya Allah selamatkanlah kami dari azab api neraka. Kenapa? Karena kalau Allah udah selamatkan kita dari azab api neraka, berarti pasti kita masuk ke surga ya. Tapi kalau misalnya kita meminta ya Allah masukkan kami ke surga ya, itu bisa jadi nanti singgah dulu ke neraka gitu ya. Maka doa kita lengkap-lengkap ya. Ya Allah masukkan kami ke surga tanpa didahului azab di neraka gitu ya. Nah, kemudian Ummah dan akhwat semua ya. Di ayat 28 ya. Allah berfirman ya. Qul katakanlah ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami.
Faman yujirul kafirina min adzabin alim ya. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksaan yang pedih ya. Nah, di ayat ini ya, eh, Allah menyampaikan bahwa apapun yang terjadi kepada nabi dan orang beriman ya, terserah ya apakah Allah binasakan atau Allah rahmati, itu nggak akan menyelamatkan orang kafir dari azab Allah ya. Jadi terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku ya atau orang-orang bersamaku dan memberi rahmat kepada kami ya. Jadi apapun yang Allah lakukan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman ya, itu nggak akan menyelamatkan orang kafir dari azabnya Allah ya. Jadi orang-orang kafir ini ya, itu selalu merasa ya kalau Islam ini hancur ya, misalnya ya Rasulullah dan para sahabatnya atau orang-orang beriman itu hancur ya, berarti mereka selamat dari azab Allah ya. Nah, ternyata enggak ya. Padahal azab Allah itu akan tetap datang kepada mereka. Jadi jangan kemudian mereka mengira seperti itu ya. Jadi misalnya nih mereka hancurkan Islam ya. Contoh ya, orang-orang Israel sekarang ya, orang-orang Yahudi. Mereka beranggapan kalau misalnya Palestina ya, orang-orang Islam, orang-orang beriman di Palestina mereka hancurkan ya, itu kemudian mereka akan bebas ya, kemudian mereka akan selamat, mereka akan merdeka gitu ya. Enggak ya, mereka akan tetap Allah azab ya, mereka akan tetap Allah hinakan ya. Azab itu akan tetap datang kepada mereka ya. Dan di sini juga bisa kita ambil hikmah bahwa orang beriman ya, itu hatinya ini merdeka karena nasibnya itu bukanlah di tangan manusia, tapi di tangan Allah ya. Jadi kalau orang kafir tadi kan menganggap ya nasibnya berada di kehancuran umat Islam. Jadi kalau umat Islam hancur, maka mereka bebas berkuasa ya, bebas berbuat sekehendak hati mereka kayak gitu ya. Padahal bukan ya, mereka akan tetap diazab ya, mereka akan tetap disiksa ya. Nah, kalau orang beriman ya, mereka nggak ada berhubungan dengan saya tuh kalau orang kafir dihancurkan ya, mereka nasibnya itu berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia ya. Sehingga apa ya, mereka apa namanya bergantungnya hanya kepada Allah ya. Dan mereka apa namanya tidak berharap lah kepada manusia ya. Nah ini. Lalu kemudian berikutnya ya di ayat 29 dan ayat 30 ya. Allah berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin." Ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Penyayang ya. Amanna bihi. Kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna. Dan kepadanya lah kami bertawakal. Ya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Ya. Di sini Allah menyebut makna Ar-Rahman ya. Salah satu sifat atau asma Allah Ar-Rahman ya. Nah, Allah itu ya Maha Pengasih ya, dan kasih sayang Allah itu sangat luas, sempurna ya, dan meliputi seluruh makhluknya tanpa batas ya. Dan kita menyaksikan ya kasih sayang Allah itu nampak pada ciptaannya ya, pada makhluknya. Bagaimana tadi ya Allah menciptakan burung sedemikian rupa ya, Allah menciptakan manusia ya dengan bekal-bekal pendengaran, penglihatan dan hati ya. Dan ketika Allah menciptakan itu, Allah nggak membiarkan begitu saja ya, tapi Allah memelihara, memberinya rezeki, menjaganya ya, dan membimbingnya ya. Allah membimbing kita manusia ya dengan adanya diturunkan wahyu ya, dibekali dengan kitab Al-Quran ya. Ini bentuk kasih sayang Allah ya. Dan orang beriman itu ya beraman nabihi ya. Orang-orang beriman itu menyatakan bahwa kami beriman kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna ya. Dan kepadanya lah kami menyandarkan hati sepenuhnya ya. Kepadanya lah kita kemudian berpasrah ya, menyandarkan hati ya. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya kita mencari kebaikan maupun menolak keburukan ya. Setelah kita melakukan usaha secara maksimal ya. Jadi kalau kita yakin ya dengan kasih sayang atau ar-rahmannya Allah ya,
maka otomatis hati kita ini akan tenang ya dalam kita memasrahkan kehidupan kita ini kepada Allah. Nah, ini kaitan makna ya Allah Ar-Rahman dengan sikap tawakal ya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin ya. Maka kamu akan mengetahui siapa yang benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata ya, yaitu orang-orang yang tadi tidak beriman ya, orang-orang yang menggantungkan ya hidupnya tadi nasibnya dengan makhluk ya, nggak percaya dengan kebenaran azabnya Allah ya, ya mereka lah orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu di ayat ke-30 ya, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in ya. Katakanlah ya, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu ya. Di sini ya Allah kemudian menyebut juga ya salah satu nikmatnya yang sangat besar dan sangat berarti bagi kehidupan kita manusia adalah keberadaan sumber air ya. Jadi air ini adalah sumber kehidupan ya. Kalau seandainya Allah menahan air ya, enggak ada air di muka bumi ini ya, maka enggak akan ada makhluk ya, enggak akan ada teknologi, enggak akan ada kekuasaan apapun yang bisa mengembalikan air tadi. Ya, jadi kata Allah, kalau seandainya sumber air ini kering ya, siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir bagimu? Enggak akan ada ya. Nah, maka di sini kita harus menyadari bahwa Allah lah satu-satunya yang telah mendatangkan air bagi kita ya. Yang dari air itu kita bisa bersuci ya, yang dari air itu kita bisa membersihkan diri ya. Kita bisa minum, kita bisa hidup ya. Bayangkan ya kalau misalnya kita tinggal di tempat rumah yang enggak lancar airnya ya. Pasti banyak aktivitas kita yang tertunda dan terhambat ya. Kita nggak bisa nyuci, ya nggak bisa nyuci piring, nggak bisa nyuci baju, nggak bisa masak ya. Eee, nggak nyaman gitu ya. Nah, di sini mengingatkan kita ya betapa besarnya nikmat air ini ya, sehingga mengharuskan kita untuk kembali bersyukur ya, menggunakan air ini dengan sebaik mungkin, tidak mubazir ya, tidak buang-buang air tanpa ada tujuan, seperti itu ya. Maka kaitannya dengan kemerdekaan ya, yaitu adalah orang yang merasa berkuasa atas bumi ya, itu kayak orang kafir tadi itu yang ngerasa hebat ya, seakan dia bisa mengatur segalanya ya. Padahal kalau Allah misalnya Allah tahan aja air, ya mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain ya. Bertahan hidup pun juga nggak akan lama ya. Kita nggak minum itu mungkin bertahan berapa lama ya? Ya 2, 3 hari ya, wallahualam ya. Kita bertahan nggak minum sedikit pun gitu ya. Nah, maka kemerdekaan hakiki itu adalah bagaimana kita hanya menggantungkan hidup kita ya, itu hanya kepada Allah saja ya. Bahkan masalah air ya, itu kepada Allah lah kita menggantungkan ya, bergantung gitu ya. Jadi Masya Allah ya, air itu di muka bumi itu banyak macamnya ya, ada air hujan ya, ada air sungai, ada air laut ya, ada air danau, ada mata air ya. Jadi betapa Masya Allah ya, Rahman ya, maha penyayang, maha pemurahnya Allah kepada kita dalam bentuk air ini ya, sehingga kita bisa bisa menjalankan amal-amal dan aktivitas kita dengan baik ya. Wallahu alam bisawab ya. Mungkin itu sedikit ya tadabbur kita dengan surat surat Al-Muluk ini ya. Mudah-mudahan dari surat Al-Muluk ini kita bisa memaknai kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika kita menggantungkan diri kita ya, kehidupan kita itu hanya kepada Allah ya. Ketika kita
tunduk dan patuh itu hanya kepada Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan seperti nikmat mata, telinga, hati, ya, akal itu kita gunakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah ya. Lalu ya itu, kita bisa beramal ya, beramal soleh tanpa ada yang menghalangi ya dan, yang, membuat kita, terbatas geraknya ya, dan yang lebih-lebih penting lagi ya, merdeka di akhirat nanti adalah ketika kita selamat dari azab dan api neraka ya. Nah, untuk saudara-saudara kita di Palestina ya, yang masih Allah uji gitu ya dengan, dengan penjajahan ya, disiksa ya, dibatasi geraknya ya, hikmahnya adalah ya supaya kita, pertama supaya kita, merasakan, nikmat kemerdekaan yang kita rasakan ini ya, sehingga bersyukur ya, menggunakannya dengan sebaiknya gitu ya, eee, sementara kita saksikan ya saudara kita di Palestina untuk makan saja mereka itu dibom ya, ditembak gitu ya. Nah sementara alhamdulillah kita gitu ya, kita bisa makan ya, kita bisa, berkegiatan, bisa menuntut ilmu gitu ya. Kita harus ingat gitu ya, mereka saudara-saudara kita di sana, itu untuk makan aja itu ya, mengambil tepung gitu ya, itu mereka dibom gitu ya. Sementara kita ya dengan kebebasan yang ada sekarang ya jangan sampai membuat kita jadi lupa gitu ya, lupa dengan kewajiban-kewajiban kita gitu ya. Dan juga apalagi hikmahnya ya, supaya kita, eee, tetap peduli gitu ya, tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita tetap mengingat ya, mengingat dan, memberikan, eee semaksimal bantuan kita ya, apa yang kita bisa, harta kita ya, kita misalnya menghimbau ya, edukasi buat orang ya, kemudian doa-doa kita ya, jadi, tapi Masya Allah ya, walaupun mereka secara zohir itu, masih belum merdeka ya, tapi kita saksikan ya bagaimana keteguhan iman mereka ya, yang, membuat, jadi contoh kemerdekaan hakiki buat kita ya. Mereka nggak merasa takut ya, bahkan mereka yakin ya bahwa, eee, rela gitu ya, untuk mempertahankan, negara mereka ini adalah bahkan walaupun dengan mengorbankan darah mereka, seperti itu. Walau alam bishawab, mudah-mudahan, ini menjadi tadzkirah ya buat ana pribadi ya sebagai yang menyampaikan ya, semoga Allah juga bermanfaat kepada akhwat dan umat semua ya. Semoga Allah membimbing kita, selalu memberikan kita, taufik ya, dengan dipertemukan dengan orang-orang yang, orang-orang yang sholih dan sholihah ya. Sehingga kita bisa istiqomah selalu berada di jalan kebenaran ini sampai ya maut, itu datang ya. Mungkin itu dulu ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Ainul. Terima kasih banyak Kak, tadi sangat banyak ini ilmu yang kita dapatkan dari paruh terakhir tadabbur surat Al-Mulk pada pagi hari ini. Semoga tadi teman-teman sudah mencatat apa saja poin-poin penting dari penjelasan Kak Ai. Nah, kita punya satu pertanyaan Kak Ainul dari Kak Habibah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak Ai. Masya Allah, syukran taslimah barakallahu fiq wafian. Izin bertanya Kak, konsep rezeki atas istri itu gimana ya Kak? Apakah istri yang bekerja itu bagian dari asbab rezeki atau sebaliknya? Jika istri tidak bekerja, apakah itu disebut dengan kurangnya ikhtiar mencari rezeki? Boleh Kak Ainul, menurut Kak Ainul bagaimana? Dalam, rumah tangga ya, kewajiban mencari nafkah itu sebenarnya kewajiban suami ya. Jadi walaupun, istri tidak bekerja ya, eee, terus gimana dong rezekinya ya? Rezekinya itu ya, eee
Allah titipkan melalui suaminya gitu ya. Jadi bukan berarti misalnya kalau istri misalnya memilih untuk nggak bekerja berarti dia menghilangkan asbabur rizkinya gitu ya. Karena memang kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban suami gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya istri ingin bekerja bagaimana ya? Ya boleh ya, memang syaratnya itu adalah, diizinkan ya oleh suaminya ya dan tidak melalaikan, peran dan kewajiban, asli atau yang asasi ya, eee, selaku dia sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu ya dalam dalam rumah itu gitu. Jadi jangan sampai kemudian misalnya ya dia pergi mencari, nafkah juga ya, tapi kemudian kewajiban, yang sebenarnya ya dia sebagai istri dan ibu itu terlalaikan ya. Eee, jadi poinnya tadi itu apa ya sebenarnya? Tadi itu, kalau nggak bekerja berarti dia, menghilangkan sebab rezeki ya, itu ya? Iya nggak Arika? Kayaknya ya, Kak. Iya. Kalau Jadi kalau dia nggak bekerja ya, ya nggak apa-apa ya, karena memang kewajiban bekerja itu adalah di suaminya ya. Nah, nanti rezekinya gimana? Ya rezekinya dititip ke suaminya. Makanya kan ya ada ya, laki-laki ketika menikah rezekinya berlimpah atau lebih banyak. Kenapa? Karena di situ tuh ada rezeki buat istrinya juga ya, ada rezeki buat anak-anaknya juga, kayak gitu. Insya Allah, Kak. Itu jawaban dari Kak Ainul. Menurut Kak Habibah masih ada yang ingin mungkin yang kurang jelas dari Kak Habibah atau sudah cukup Kak untuk jawabannya? Alhamdulillah. Syukran Kak Ai. Syukran Arika. Iya. Iya, Afwan. Ada juga komen dari Kak Dea, Masya Allah untuk Kak Ai. Tapi ini sepertinya bukan pertanyaan ya Kak, lebih ke ilmu yang didapatkan dari siang hari ini. Ya,